maka memang di dalam pernikahan itu yang harus dipupuk itu perbedaannya atau persamaannya, itu pertama. Yang kedua, kita menyangkut dengan kepercayaan gitu ya, bahwa integritas itu kan memang penting. Kenapa? Karena memang itulah dasar hidup, sehingga kan saya lebih memilih, bukan memilih, memang ini karakter saya terbuka, sehingga integritas memang harus utama buat saya. Pertanyaannya begini, kapan sih Bu ya, berapa persen sih harus kita percaya dan kapan kita harus nggak percaya gitu, dalam arti presentasinya, apakah kita harus 100% atau 95% atau 99,999%. Begitu aja Bu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jojo. Langsung aja Bu ya. Iya, jadi begini Pak Jojo. Dalam pergaulan hidup kita sehari-hari, apakah partner bisnis, apakah mencari teman dalam organisasi, apakah profesi, apa organisasi politik, organisasi keagamaan, bahkan sampai membangun hubungan rumah tangga kan juga sama, kawin juga sama kan. Nah ini semua ini satu, kita mulai saja mencari titik-titik kesamaan. Itu yang kita bangun. Jangan mencari titik perbedaan. Ini pada alinea pertama. Sebab perbedaan mah nggak usah dicari. Nanti juga akan muncul sendiri. Jadi bisanya kita membangun kerjasama dalam rumah tangga, dalam organisasi politik, organisasi profesi, yaitu dasarnya adalah kita punya titik kesamaan. Untuk membangun visi dan misi bersama harus ada kesamaan. Perbedaan nanti akan muncul secara mendetail, nanti ada perbedaan. Bahkan sampai kino-kino juga nanti ada. Iya, nah, gitu. Nah, kemudian kita mencari istri juga ada kesamaan. Yang menjadi kesamaan di sini adalah ada beberapa persyaratan pernikahan yang dikemukakan oleh tesisnya Imam Syafi'i, namanya al-kuf'u. Al-kuf'u itu, al-kuf'u ya, artinya kesetaraan. Kesetaraan. Begini, kita mencari istri atau seorang perempuan mencari suami, itu adanya kesetaraan, ada kufu. Kufu itu keperimbangan ya. Jadinya dalam usia, dalam pengalaman, status sosial, kecantikan, harta dan sebagainya itu harus berdekatan, jangan terlalu jauh. Jomplang. Ini kecerdasan Imam Syafi'i dibandingkan dengan yang lain, enggak, mencari rumah tangga yang ideal. Kalau suaminya punya pabrik mobil, istrinya buruh tani, berat. Nanti statusnya sebagai babunya nantinya. Ya kan? Iya. Kalau istrinya kaya raya, suaminya miskin, jadi babunya mertua. Ya, berat juga. Ya kan begitu. Ya. Itu masalah ekonomi. Usia juga sama. Suaminya umur 70, istrinya umur 20, seperti yang terjadi di mana tuh pernikahan itu? Baru ada umur ada, 70. di Subang ada itu. Kan? Di Subang juga ada. Iya di Subang betul. Di Subang. 70 80. Ini bagaimana nantinya? 70 kan sudah kolesterol, sudah dia segala macam. Ini umur 20. Ya, jadi dari usia juga sama, pendidikan juga sama. Ya, suaminya seorang kiai, alim alamah, istrinya ceboknya sambil berdiri, ya repot ini mah. Ya, kan begitu. Suaminya gantengnya bukan man, istrinya ireng gedang kayak selidang-dang. Ya, istrinya jelek banget, menjadi bahan tertawaan. Nah, ini kan artinya bahwa nanti apa yang menjadi kesulitan ketika masing-masing ingin melakukan adaptasi. Masa suaminya profesor dokter, istrinya buta huruf? Ya minimal begini pendidikan tuh, kalau
Suaminya S3 ya istrinya S2. Kalau suaminya S2 ya istrinya S1. Iya. Kalau suaminya S1 ya minimal ya istrinya itu SMA lah begitu. Ya kan begitu. Betul. Jadi kalau suaminya punya limang bau ya istrinya orang bau setengah, boneloro tengah. Ya kan begitu. Jadi itulah idealnya menurut Imam Syafi'i. Tapi ini adalahnya asyurut afdaliyah, syarat keutamaan, bukan syarat sah, bukan. Ya, kesempurnaan saja. Tapi itu perlu dipelajari dan pertimbangkan. Itu pikiran yang bagus gitu. Ya. Kemudian juga kesetaraan budaya. Bayangkan kalau saya kawin sama orang Inggris dulu. Kayak sampai ke sini doyan terasi enggak ya? Jadi masalah. Nanti bagaimana komunikasinya? Ya, boro-boro bahasa Inggris. Oh, di sini orang yang masih banyak yang belum bisa berbahasa Indonesia kok. Ya kan menjadi masalah. Bahasanya, makanannya, iklimnya di sini udaranya panas banget terus bisa. Banyak persoalan semacam itu. Jadi yang dicari itu titik kesamaan, jangan titik perbedaan. Nah, yang dimaksudkan kesamaan tidak bagus itu adalah kesamaan genetika. Artinya kawin kakak beradik, bapak dengan anak, ibu dengan anak, atau dengan keponakan, atau dengan itu sudah diharamkan. Tetapi kan ada celah di sini di dalam hukum Islam itu. Makanya di Batak itu anak laki-laki kakak beradik itu boleh kawin enggak? Ada aturannya kan gitu. Nah, sama-sama tunggal putu ya, sama cucu. Kakaknya perempuan, adanya laki-laki, masing punya anak, boleh nggak dikawinkan? Disilang. Nah, di Arab itu biasanya perkawin itu tidak keluar dengan keponakan. Ya, kakak beradik punya anak dikawinkan. Nah, ini dinyatakan oleh para medis ketika gen itu berdekatan, DNA-nya itu satu rumpun, itu tidak menimbulkan bibit unggul nantinya. Yang gitu. Tidak unggul artinya ada kekurangannya lah, cacat. Tetapi kalau masih dalam muhrim, ibu dan bapak atau kakak beradik, itu yurithul halak, menimbulkan kerusakan genetika. Cacat nantinya. Banyak kan gitu. Terima kasih. Baik. Itu aja, makasih. Terima kasih. Itu kira-kira Pak Jojo. Kita kembali ke studio nih, ada saya tambah lagi. Oh. Tapi ini mah kesamaan antara si laki perempuan dalam lubang cinta ini secara kebetulan. Itu mah ininya berserang istrinya, hartanya dibawa kabur semua, anak-anaknya bawa semua. Ini juga cerai dengan suaminya, harta mau semua, anak mau semua. Jadi apple to apple. Sama-sama miskin. Sama-sama sengsara gitu lah. Iya. Gitu.